kembali si sampahnya itu atau memerlukan waktu yang lama. Contohnya betul tadi ada sampah plastik, benda-benda yang berhubungan dengan plastik, misalkan seperti botol ini tadi, ya. Kemudian plastik kemasan yang biasa kita gunakan itu adalah sampah anorganik yang tentunya juga lama terurai. Nah, biasanya kita membedakan sampah itu tadi anorganik atau organik itu sebagai sampah basah dan sampah kering. Kadang-kadang sering keliru antara sampah basah, misalkan itu kan sampah organik. Kita udah tahu sampah organik itu tadi sisa-sisa makanan. Berarti kalau misalkan tisu basah itu termasuk apa? Jangan keliru, tisu basah itu termasuk apa? Organik atau anorganik? Jangan mentang-mentang karena tisunya basah jadi kita kategorikan sebagai sampah basah atau organik, ya. Tisu itu juga salah satu benda karena itu hasil olahan juga, itu lumayan termasuk juga ke dalam sampah anorganik gitu ya. Jadi pentingnya kita memilah sampah di sini agar sampah-sampah yang kita miliki, sampah-sampah yang kita hasilkan itu tidak menjadi menumpuk. Kalau misalkan tadi yang organik bisa kita jadikan sebagai pupuk, ya, pupuk kompos. Dengan cara bagaimana tadi caranya? Mengukurnya ke dalam tanah, kemudian ditimbun juga dengan sampah yang kering seperti daun-daun kering atau ranting, sehingga nanti ketika melebur dia bisa menjadi tanah organik. Sedangkan kalau misalkan sampah-sampah plastik, kita dalam mengelolanya kita bisa pilah sampah tersebut, ya. Kemudian nanti ada yang bisa kita berikan ke bank sampah, atau mungkin nanti ada yang bisa kita buat menjadi kerajinan, ya. Nah, maka dari itu nanti setelah dari kegiatan ini anak-anak bisa lebih mudah memahami lagi, lebih mudah, lebih bijak lagi dalam mempergunakan atau dalam mempertanggungjawabkan sampah-sampah yang anak-anak hasilkan. Itu tadi tentang sampah anorganik. Berikutnya ada sampah tadi ya anak-anak semuanya tentang sosialisasi mengenai perbedaan jenis-jenis sampah. Jadi kita sudah tahu ya jenis-jenis sampah. Kalau tadi yang kita ketahui ada apa saja tadi jenis-jenisnya? Itu ingat, organik itu sampah yang mudah terurai, ya. Contohnya seperti dari hasil sisa-sisa makanan, ya, seperti sayur, cangkang buah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada sampah anorganik, dan terakhir sampah yang berbahaya adalah sampah residu. Pentingnya apa kita mempelajari ini? Pentingnya supaya anak-anak bisa lebih bijak lagi dalam mempertanggungjawabkan sampah yang anak-anak hasilkan nantinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan atau memilah sampah tersebut, nantinya akan mengakibatkan penumpukan sampah. Kalau misalkan anak-anak bisa pilah sampah-sampah tersebut yang organik, anak-anak jadikan pupuk, itu kan nanti tidak akan menumpuk jadi sampah, ya. Kemudian yang organik misalkan anak-anak buat jadi kerajinan, itu kan nantinya tidak akan menjadi sampah. Nah, sehingga nanti sampah-sampah yang kita hasilkan kedepannya bisa semakin berkurang.